Bismillahirrahmanirrahim. Setiap di antara kita insya Allah pernah sakit hati, pernah diperlakukan tidak pantas, pernah dihina, pernah dicaci. Sabar, tapi sabar tak semudah ucapannya. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan secara khusus kepada nabinya untuk bersabar. Dalam Al-Quranul Karim kira-kira 20 kali Allah mengatakan kepada nabinya, wali rabbika fasbir, untuk Allah kau bersabar. Ketika Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajron jamila, kau sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Sabar. Apa maksudnya hajron jamila? Para ulama menjelaskan, kau tinggalkan, gak usah jadi pikiran buat kau nanti balik lagi jumpain mereka, kau dakwain mereka. Jangan sampai kau menyimpan dendam di dalam hatimu karena disakiti sama fulan, karena dicela sama fulan, sehingga melarat hidupmu. Kebanyakan penyakit yang menimpa kita, penyakit fisik itu bermuasal dari mana? Dari jantung kita, dari hati kita. Di surat Qaf ayat 39 dan 40. Surat Qaf ini surat yang ke-50. Allah mengatakan fasbir. Nabi ini perintah tidak ditujukan kepada umat Islam secara umum, kecuali mereka sebagai pengikut Nabi SAW. Ada dalam Al-Quran perintah sabar secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ada perintah secara umum, tapi ini perintah khusus buat Nabi. Buat Nabi dan umatnya ikut Nabi. Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun, kau sabar dengan ucapan-ucapan mereka. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti jadam, pahit, tapi kau tahu manis akibatnya nanti. Tapi kadangkala tidak kuat menghadapi ucapan dan hinaan mereka, maka Allah memberikan arahan kepada nabinya. Apa? Wasabbih bihamdi rabbika. Para ulama menjelaskan bahwa bertasbih itu salah satu cara untuk menambah energi kesabaran kita. Maka wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Bertasbih sebelum matahari terbit. Ucapkan subhanallah. Enggak tahan, enggak kuat, katakan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Bumi ini tempatnya kelelahan jamaah, capek. Bagaimana kau berlepas diri dari kelelahan dunia ini, dari beban-beban dunia ini? Wasabbih, bertasbihlah engkau. Itu kerjaannya malaikat. Ketika kau naik mengikuti para malaikat Allah, maka Allah akan memberikan ke dalam hatimu ketenangan. Nggak cukup sekali bertasbih. Bertasbih di pagi hari subhanallah wa bihamdi 100 kali. Wallahi jamaah 2 menit antum selesai mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ucapkan pagi hari, dihapuskan dosamu. Allah akan berikan pahala yang besar buat engkau. Lebih dari itu, hatimu akan menjadi lapang. Di surat Shad ayat 17, orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kita perlu bersabar. Ada seorang wanita mencurhat tentang masalah dia, karena minta solusi. Tapi tolong solusinya jangan sabar, karena memang sabar itu pahit, berat. Jamaah, semua yang terjadi di muka bumi ini, kita suka, kita tidak suka, semuanya adalah takdir ilahi yang telah dicatat 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka sabar menghadapi ketentuan Tuhan. Kita selalu menginginkan yang indah-indah. Kita bermimpi untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, mendapatkan teman-teman yang Masya Allah. Tapi realitanya banyak yang menusuk kita dari belakang. Ketika kau bersabar dan kau yakin Allah melihatmu, kau akan semakin kuat. Iya ya, Allah tuh ngelihat aku. Nggak perlu kau cerita sama fulan, aku sabar menghadapi fulan. Nggak perlu. Disuruh lagi bertasbih. Artinya proses untuk menjadi sosok yang sabar itu
butuh waktu, butuh percobaan dan percobaan. Orang yang bersabar tadi kadang-kala tanya, sampai kapan bersabar? Maka Allah mengatakan kepada Nabi di surah Hud ayat 49, Allah mengatakan fasbir, kau sabar. Kenapa? Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya happy ending itu buat orang-orang yang bertakwa. Kau sabar. Akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Di surah Hud juga ayat 115 Allah mengatakan wasbir, kau sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mensia-siakan pahala buat orang-orang yang berbuat baik. Sabarnya harus karena Allah. Manusia yang berbuat dalam kehidupan ini bukan karena Allah akan sakit hati. Sabar yang jamil itu kayak apa sih? Kok bisa Allah mensifati sabar dengan jamil? Para ulama menjelaskan sabrun jamil alladzi la syakwa fi adalah kesabaran yang tidak ada pengaduan kepada manusia. Kadangkala kita disakitin orang, iya, ana sabar disakiti fulan, tapi kau laporan sama fulan. Itu masih sabar. Artinya orang itu berusaha menjaga diri, tidak balas dendam, tidak apa, tapi masih cerita, masih curhat. Nabi Yakub alaihissalam, siapa yang menyakiti Nabi Yakub? Anak-anaknya sendiri. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar yang cantik, aku akan sabar yang cantik, nggak perlu ngadu-ngadu sama manusia. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mau ngadu sama Allah. Tadi tuh dengan kau bertasbih, kau bisa jadi kuat menghadapi segala permasalahan yang membuat hatimu jadi sakit. Sabrun jamil. Jamaah, ada sabar yang pilihan dan ada yang sabar terpaksa. Orang kalau kena musibah sabarnya terpaksa. Ya mau gimana lagi sudah Ustaz. Tapi ketika kau disakitin orang, kau bisa balas. Dan kau punya dua pilihan. Kau balas dendam, kau ambil hakmu, dan itu boleh tanpa menzalimi, atau kau sabar dan memaafkannya. Ada pilihan di dirimu untuk bertindak sabar atau menjawab ucapan-ucapan buruk dia. Allah suruh nabinya fasbir sabron jamila.